semua, selamat datang di Hero Talk. Hari ini kita bakalan diskusi gimana sih caranya Gen Z biar bisa beli rumah ya Pak ya. Di sini udah ada Pak Andi Galih, dia ini adalah Esko Best Esko ya di tahun 2025 kemarin. Oke Pak, jadi gimana sih? Gimana caranya Gen Z ini bisa beli rumah, kira-kira apa aja yang perlu disiapin? Kalau untuk Gen Z ya, sebetulnya untuk data KPR itu sama aja sih ya dengan yang lain, terutama untuk yang karyawan kayak gitu. Nah itu hanya dibutuhkan kayak KTP, NPWP, kartu keluarga, terus slip gaji 3 bulan terakhir biasanya diminta. Oh 3 bulan terakhir. Ya, terus sama rekening koran juga, itu biasanya 3 bulan terakhir juga. Sama surat keterangan kerja yang menyatakan bahwa dia sebagai karyawan tetap atau sebagai karyawan kontrak. Oke, kalau rekening koran itu apa sih Pak? Kalau rekening koran itu histori keluar masuk uang di satu nomor rekening, terutama untuk yang payroll. Seperti itu. Terus kalau bikin rekening koran itu berarti harus ke banknya? Atau gimana? Kalau dulu memang kita harus cetak ya, harus cetak ke pihak banknya, kita minta dicetak selama 3 bulan. Tapi untuk saat ini sih kita bisa tarik melalui m-banking juga, itu lebih bagus. Bisa lebih praktis ya lewat m-banking. Jadi tadi ada apa aja Pak? Ada KTP, NPWP, kartu keluarga, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, rekening koran payroll ya, sama surat keterangan kerja. Itu aja tuh teman-teman yang perlu disiapin ya. Dan tadi juga udah dijelasin juga cara dapetinnya ya. Tapi harus ke pihak kelurahan atau gimana? Enggak ya? Kalau untuk slip gaji itu biasanya sih minta dari pihak HRD atau bagian keuangan di kantor mereka bekerja kayak gitu. Termasuk surat keterangan kerja pun sama. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya sama kelurahan, kecamatan, RT RW juga nggak perlu ya. Kira-kira boleh dikasih tipsnya nggak nih Pak? Cara kita milih rumah yang nyaman, milih rumah yang enak buat kita tuh gimana sih? Kalau untuk tips cara kita mau ngambil rumah kayak gitu sih ya, terutama untuk ya kita harus pilihnya tuh developer yang benar-benar ya. Jangan yang bodong ya. Ya, terutama dari segi legalitas gitu. Itu harus jelas semuanya kayak gitu. Terus lokasinya juga strategis. Dan yang nggak kalah pentingnya itu harga. Harganya harus sesuai sama budget kita. Sesuai nggak sama budget kita kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah pilih, kita ambil unit rumah yang harganya di luar jangkauan penghasilan kita. Tapi kira-kira kalau untuk menentukan cash atau KPR-nya itu disesuaikan sama gaji atau gimana? Nah kalau untuk di KPR itu biasanya pihak bank itu dari penghasilan total kita, misalnya take home pay kita 10 juta misalnya, itu biasanya yang mereka ambil itu sekitar 50%-nya untuk patokan mereka ke kemampuan pembayaran si pihak konsumen. Gitu. Jadi dianggap oleh pihak bank itu sekitar 5 juta lah untuk kemampuan mereka. Seperti itu. Jadi bakal diambil cicilannya itu 5 jutaan. Betul. Tapi selain itu juga ada unsur lain ya. Unsur lain yang menentukan kemampuan itu kalau misalnya si pihak konsumen punya angsuran, nah itu juga akan mengurangi yang 50% ini. Jadi harus dicek juga ya BI checkingnya. Betul, itu penting. BI checking. Kalau untuk BI checking nih, kalau misalnya call 1, call 2 itu paling aman di call berapa? Yang paling aman itu di call 1. Maksimalnya? Maksudnya maksimal apanya? Maksimal bisa diambil KPR rumahnya. Itu tergantung dari penghasilannya. Seperti apa? Misalnya tadi untuk yang diakui itu kan 5 juta misalnya. Nah kalau dia punya angsuran, kita ambil contoh angsuran motor kayak gitu misalnya 1 juta. Nah itu berarti yang diakui oleh pihak bank itu tinggal sisanya, jadi cuma 4 juta. Jadi tergantung sama gajinya juga, tergantung gaji, tergantung kita BI checkingnya. Bagus atau enggak. Maksimal di call berapa emang Pak? Maksimal itu call 2 pun itu nggak lebih dari 30 hari ya. Oh, oke. Masa keterlambatannya kayak gitu.
Biasanya lebih dari itu biasanya dari pihak bank minta untuk dilancarkan terlebih dahulu. Jadi biar si angsuran itu jadi call 1 lagi. Oh, jadi harus diberesin dulu, baru Harus pas diberesin. udah jadi call 1 lagi atau udah aman nih, baru bisa ngambil KPR rumah gitu ya teman-teman ya caranya ya. Oke, makasih Pak. Salim dulu. Sama-sama. Salim dulu kita. Oke, sekian podcast dari kita. Terima kasih ya.